Shalom Sobat BB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Minggu tanggal 28 September 2025 yang berjudul Jalan Penderitaan. Firman Tuhan diambil dari kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila Ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca firman, tetapi juga melakukannya. Haleluya. Sobat WB, mari kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana respon Petrus terhadap apa yang Yesus katakan? Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Sobat WB yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 33. Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya serta berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Markus 8 ayat 34b, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Petrus menginginkan agar Tuhan Yesus tidak memikul salibnya karena ia berpikir secara manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegurnya dengan keras. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, arti menyangkal diri dan memikul salib adalah kita mati bagi keakuan kita dan mulai hidup bagi Kristus sebagai pelaku firman. Tuhan Yesus berkata bahwa bahkan kita harus siap kehilangan nyawa karena Dia dan karena Injil. Ayat 35.
Kita juga harus menyatakan diri sebagai pengikut Yesus tanpa malu dan sanggup bersaksi tentang Dia sekalipun situasinya sulit. Ayat 36-38. Ini adalah ujian iman yang sesungguhnya. Kebenarannya, jalan salib yang syarat dengan penderitaan adalah jalan kepada hidup yang kekal dan mulia. Orang-orang yang mau mengikut Yesus harus siap menempuh perjalanan penderitaan karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menempuh jalan penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib supaya umat manusia bisa diselamatkan. Sebelum kita membagikan kepada rekan dan kelompok pemuritan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk mau menyangkal diri dan memikul salib, karena itulah jalan kepada hidup yang kekal dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Markus pasal yang ke-8 ayat 34b dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua.